ya tadi akhirnya ada vendor yang bisa ngerjain jonggrang lah, ada ini gitu kan. Yang di lapangan yang akhirnya banyak intrik yang nggak ketemu. Nah itu sebenarnya ini kemarin juga baru kita bahas di teman-teman lighting. Kemarin tuh ya. Jadi gini, gue kasih brief. Dari brief gue, lo keluarin angka 1 juta. Dari dia keluar 800. Dari dia keluar 500. Akhirnya pikiran si klien apa? Oke, acara yang seperti ini budgetnya 500. Masnya segini. Ya kan? Ini urusan perut masalahnya nih. Iya. Dia butuh duit. Oke, gue mesti ini. Akhirnya lama-lama standarnya turun. Ya. Ya kan? Kalau lu nggak nawarin di 500 atau di 4,5, lu nggak pernah kebagian kerja. Betul. Oke. Ya kan? Udah standar akhirnya. Akhirnya yang lain ikut turun. Artinya keuntungan dari si vendor itu selalu antara draw atau tipis. Industrinya akan sulit berkembang. Iya. Iya. Contoh paling gampang di sini adalah di lighting karena gue tahu gitu ya. Coba sebutin vendor lighting yang barangnya branded. Sebutin. Enggak. Ada. Nggak ada kalau yang benar-benar branded banget mah ada. yang Cuman Itali. itu doang. Iya. Iya, ada tapi sedikit. Iya. 1, 2, Ya. nggak nyampe Itu, 3. Iya. Ya kan? Kalau mereka beli barang mahal, Balik modal gimana? balik modalnya, Mikirnya ke perputaranmu. iya, ROI-nya bakalan lama banget supaya tetap laku. Ya. Artinya kan barang mahal disewain murah, artinya balik modalnya panjang. Artinya yang ditekan apa? Manpower. Krunya, Powernya. manpowernya. Operator dan Artinya manpowernya mereka harus selalu cari fresh graduate, Iya. level paling bawah. Ya. Kalau pakai levelnya atas dikit, Nambah lagi kosnya. pasti nambah kos. Akhirnya apa? Kualitas Ya. dikorbanin. Nah itu yang jadi oke, mau telur dulu, mau ayam dulu. Ya. Gitu aja jadinya. Ya mungkin orang lain punya pandangan yang berbeda, tapi jadinya akhirnya dengan persaingan yang tidak sehat, mematikan si industrinya sendiri. Ya kalau Mas Iwan ngeliat, sempat kita tanyain juga Mas Toto. Ini kan nggak ada, kalau yang gue lihat ya, kayak sekarang misalnya lighting designer punya pecahin gitu kan. Tapi kan kalau secara industri besarnya nih, itu kan yang gue lihat tuh nggak ada, makanya jadi si ini jual sekian, si itu jual sekian, akhirnya Ada ya kelompok red card sendiri gitu. kayak enggak, tapi kelompok-kelompok semua kalau gue lihat itu kan jadinya. Nah itu sebenarnya kan ini kayak Mas Iwan bilang, ini punya potensi, bahkan ya Mas Iwan udah ngerasain jadi lighting designer atau even gua yang masih begini aja ngerasain ini gua bisa jadi gantungan hidup gitu kan. Tapi ini ngomongin agak politik sih dikit, maksudnya ini kita mesti jalan ke pemerintah atau pemerintah yang mesti ke kita sih biar ini gua ada industri yang Ya. menjanjikan loh, yang ngasih anak bangsa makan loh sebenarnya nih. Tapi sebenarnya secara nggak langsung ribut sendiri juga sih kita ya. Say hi, tapi sebenarnya di belakang tuh ngegrogotin kan sebenarnya. Nah jadi Saing sebenarnya. itu memang satu hal yang paling sulit. Makanya dari dulu pernah kita mencoba membuat asosiasi, asosiasi Stage Crew Indonesia. Ya. Ya. Waktu itu kita mencoba bikin, waktu kita mulai kenalin, pertanyaan pertama dari orang adalah, ini bagi-bagi kerjaan. Oke. Bagi-bagi kerjaan. Kok bagi-bagi kerjaan ya pikirannya? Kalau gue nggak ikut asosiasi nggak kebagian kerjaan kerja ya dong. nanti. Atau kalau gue udah sebelum gabung sama asosiasi, kerjaan gue udah banyak. Kalau ada asosiasi jadi berkurang dong. Ngapain gitu? Ngapain? Heeh. Nah, di situ gue sama beberapa temen waktu itu nggak usah lah. Ya udahlah. Kita masing-masing aja. Makanya terus akhirnya waktu gue sama Doni bikin pecahin, kita nggak mau masuk ke sana dulu. Kita mau ngangkat
survive di lininya Mas survive Iwan di bagian kita dulu, bahwa poinnya dulu. ini ada demand and supply yang sangat tidak berimbang. Iya. Itu ada potensi besar untuk yang lo bilang tadi anak-anak bangsa. Nah, kalau itu bisa kita bentuk, apalagi dengan kita dengan pemahaman yang benar apa segala macam, moga-moga dari situ bisa jadi bibit untuk kestabilan harga ini, gitu. Bahwa dengan kualitas pekerjaan saya seperti ini, angkanya nggak segitu. Ya, akhirnya punya ya standar sendiri, nomornya standar itu. Karena bukan hanya di Jakarta yang karena masalah Iya. persaingan, karena persaingan harga dan kualitas, apalagi yang di luar Jakarta, Itu dia. yang jauh di bawah, mereka sangat-sangat tidak dihargain. Gitu. Iya. Kalau nggak usah jauh-jauh deh, ke Tangerang atau ke Bogor dikit gitu, harga sewa lighting di sana, Iya. mampus. Ya gue, pesan gue dari 5 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu, paling naiknya 50.000, sementara setiap kali orang demo minta naik gaji, ya kan? Iya. Ya, inflasi pasti ada terus tiap hari. Artinya tiap tahun ada kenaikan harga kebutuhan basic. Nah, sementara sumber penghasilannya makin menurun. Nah, sampai kapan kita mau mencari titik pertemuan antara demand dan supply-nya ini? Bahwa kita punya satu titik rujukan yang baru, atau di sini, atau di sini, atau ini akan terus berperang. Kalau udah berperang ya pasti akan terus ke bawah. Ya. Tapi si pecahan ini ada kayak arah untuk menuju ke skala yang lebih besar nggak sih Om? Kayak misalkan sekarang kan ya pecahan itu yang mungkin bisa nikmatin sama teman-teman lighting designer di Jakarta nih. Yang tadi Om bilang bahwa itu juga satu masalah, satu problem di luar Jakarta nih, yang mereka harganya didengkek habis-habisan gitu kan. Iya. Apresiasi terhadap mereka juga kurang gitu. Si pecahan ini ada maksudnya dari Mas Iwan dan Mas Doni sendiri ada ke arah untuk workshop misalkan keluar, atau let's say ngadain ya setiap gue misalkan tur di luar gue menyempatkan untuk ada kayak gitu kah, atau Sebenarnya malah waktu itu bisa dibilang workshop pertama yang saya lakuin bukan di Jakarta, Manado ya? di Manado. aduh, Waktu itu diajak temen, dia yang bikinin judul, Wan, teman-teman di Manado minta lu untuk ini nih katanya, gue bikinin ya, melukis dengan cahaya, itu tagline-nya dia tuh. Berangkatlah gue ke sana, dan ternyata antusiasme orang di daerah untuk belajar itu gila banget. mereka kayak dikasih Mereka wadah, haus banget. iya, Nah, jadi kemarin itu di Manado pernah, di Jogja pernah, di Surabaya pernah, Bali pernah. Jadi yang belum kesampaian itu ke Medan sama ke Pekanbaru. Di sana juga teman-teman di Pekanbaru udah ayo kapan, yang di Medan juga, Makassar. Nah, emang masih nyari Celah. momen supaya bisa saling menguntungkan. Maksudnya tidak jadi timbul biaya yang besar. Nah, kemarin kita bikin di Jakarta aja, yang datang banyak dari daerah. Dari Makassar ada, dari Padang ada, dari dari Pekanbaru, dari Kalimantan. Mereka pada datang. Padahal sekedar workshop pecahin apalah gitu. Kita bukan suatu lembaga pendidikan yang itu dia. diakuin. Mungkin itu Mas, ya kan? Nggak ada satu wadah sendiri ketika gua mau bisa
kayak jadi lighting designer kayak Mas Iwan, kayak Doni gitu kan. Tapi di sana ya tadi mungkin eventnya sedikit, mungkin secara harga juga nggak bisa dibilang menjanjikan gitu kan, terutama buat harga individunya masing-masing gitu kan. Nah jadi untungnya kemarin sempat akhirnya bikin training lighting di Ambon, Ya. tapi difasilitasin oleh pemerintah. Nah itu. Dari temen waktu itu yang ngenalin, ternyata dari dinas ada program ke sana, salah satunya adalah lighting. Saya diajak berangkat, harus berangkat pokoknya. Dan kejadian akhirnya di Ambon. Ya akhirnya kan jadi si pecahin ini kan emang jadi kendaraan ya Mas. Harapannya kan gitu, mungkin jadi dimanapun teman-teman lighting designer yang setidaknya sesimpel menumbuhkan percaya diri deh. Kalau gua tuh dimanapun tuh di luar Jakarta khususnya bisa hidup gitu. Iya. Pernah nggak kepikir kayak nantinya misalnya kalau udah besar gitu, karena ini bagian dari industri kreatif, terus jadi pecahinnya nih yang nyodorin diri ke pemerintah, entah itu ke let's say mungkin ya yang jadi inilah kurikulum lah atau apalah kayak gitu. Nah itu juga kemarin kebenaran dibantu oleh teman-teman lighting designer senior yang lebih banyak bergerak di dunia teater, yang mereka lebih banyak berhubungan dengan pemerintah, terutama di Taman Ismail Marzuki. Mereka juga lagi berjuang terus mati-matian dari dinas untuk supaya bisa dimunculkan klasifikasi penata cahaya di Departemen Tenaga Kerja. Artinya kalau seperti itu perlu satu badan Legal nih jadi ini. legal untuk kualifikasi. Ya. Nah, dari situ, dari kualifikasi artinya Ada. perlu bidang pendidikannya. Nah, ternyata kemarin dari dinas itu sudah ada. Nah, tinggal Kolaborasi. sudah ketemu nih sekali gitu. Nah, tinggal moga-moga, apalagi kemarin kan dibilang bahwa di tahun ini program vokasi akan digenjot abis sama pemerintah. Nah, Bigboot ya. Moga-moga bisa nyangkut. Salah satunya pendidikan di lighting design. Jadi sertifikasi ntar nih. Nah, jadi bisa bersertifikat, diakui negara, masuk Depnaker. Yes. Nah, itu jadi ada standar sendiri. Harapannya klien pada sadar. Kalau itu perlu, lighting designer itu perlu gitu. Iya. Dan dengan begitu juga artinya kan si lighting designer ini punya standar pendidikan yang sama. Ya. Nah, jadi klien pun akan mendapatkan untungan Ya. bahwa oke, gue percaya sama si A, minimum yang dia dapat seperti ini nih, gitu. Nah, jadi di situ gue ngeliat ada satu posisi yang saling menguntungkan.